Teman-teman, selamat datang kembali di channel Electric Mobility. Yes, kali ini saya akan mengulas motor listrik dari Gesit yang kedua ya. Kalau sebelumnya Gesit itu punya yang Gesit G, kalau yang baru ini dia Gesit Raya namanya. Memang dari harga dia lebih murah karena memang secara spesifikasi dia agak sedikit downgrade dibandingkan tipe G. Dan saya juga udah coba nih, dengan satu baterai kira-kira bisa menempuh jarak berapa. Dan ini ya pembuktiannya. Oke, kalau Gesit Raya memang beda konsep dibandingkan yang tipe G ya. Artinya kalau kita ngelihat secara tampilannya, dia dibikin seperti motor street gitu dengan stang yang tanpa batok. Artinya dia stang model telanjang seperti ini. Dan kalau kita rasain emang si stangnya jadi kelihatannya lebih lebar gitu ya. Dan kalau kita lihat dari desainnya mungkin masih mirip-mirip dia dengan konsep yang futuristis gitu ya, dengan tajam-tajamnya garis seperti ini gitu kan. Terus lampunya dia juga sudah dual proyektor masing-masing ya. Jadi udah LED. Untuk lampu dekatnya dia ada yang di sisi luar, sementara untuk yang lampu jauhnya dia ada di sisi dalam. Dan untuk sennya, wah dia udah sequential ya, jadi udah kekinian banget, udah keren. Dan untuk sennya dia juga tetap ada bunyi supaya ya tadi supaya mengingatkan kalau misalnya si lampu sennya dia masih nyala. Dan ini juga bisa jadi apa ya, warning buat orang-orang sih ya, karena memang motor listrik itu kan dia nggak ada suaranya sama sekali kan. Ketika misalnya kita mau belok, orang ada aware kalau di situ ada motor listrik gitu. Terus kalau kita lihat ke sini ya, peleknya udah pakai pelek alloy. Cuma emang kelihatan bannya tipis ya. Kalau yang depan itu dia 80/80. Nah, dia ring 14 depan belakang. Terus cakramnya juga ada di sebelah kiri ya, mirip-mirip sama motor-motor Matic-nya Honda. Terus juga suspensinya yang model seperti ini dengan spakbor yang nempel ke bagian batang shock breaker-nya. Terus geser lagi ke samping. Nah, di sini ya, kalau teman-teman perhatiin, ini untuk apa namanya footstep belakangnya. Jadi kalau ketika nggak difungsikan dia masih bisa diumpetin kayak gini, jadi lebih enak. Dan kalau teman-teman lihat nih, maaf nih agak kotor sedikit karena barusan banget kita habis kehujanan ya. Jalannya agak-agak becek sedikit. Dan kalau teman-teman perhatiin di situ motor listriknya, jadi ini sedikit berbeda dengan yang seri Gesit G. Kalau motor listriknya ini di kapasitasnya yang 1500 watt teman-teman. Ya, tenaganya 4 dk dengan torsi 26 Nm. Kalau yang si Gesit G itu kan dia pakai yang 2000 watt ya. Ini sedikit lebih kecil. Tapi ini enak ya kalau mau cek fisik di Samsat. Ini nomor dinamonya atau nomor motor listriknya sama nomor rangkanya itu letaknya deketan tuh, jadi lebih gampang. Terus kalau kita lihat sini dia pakai yang sistem monoshock. Jadi kalau buat handling emang yang saya rasain sih lumayan enak. Cuma emang bantingannya juga sedikit keras sih bagian depan sama bagian belakangnya. Terus dia ada cover untuk menahan cipratan supaya nggak langsung ke dinamonya ya. Jadi ada cover seperti ini, meskipun di sini juga ada bagian spakbornya. Terus di sini ada emblem Raya G. Ini untuk menginfokan kalau ini adalah tipe Gesit yang Raya. Ke belakangnya, nah di belakang ini lampunya cukup imut ya. Kalau yang si Gesit G itu kan gede, lebar, sennya juga sampai ke samping. Kalau ini dia lampunya imut, lalu untuk sennya dia ada di bagian spakbornya kanan kiri seperti ini. Nah, dia juga tetap mengandalkan belt ya, jadi dia pakai mid drive, disalurkannya ke belakang, roda belakang, dia pakai belt gerigi gini. Dan dia memang kalau kita ngeliat gearnya gede banget ya. Si puli belakang ini gede banget. Nah, ini dia pakai bando nih untuk beltnya. Terus dia juga ada cover ya, covernya nggak cuma di bagian atas tapi juga bagian bawah. Ini untuk melindungi si beltnya, supaya misalnya ada benda asing gitu, dia supaya nggak mentok ke beltnya langsung. Beralih ke bagian stang, kita pengen info dulu soal tombol-tombol yang ada di motor listrik ini. Jadi kalau untuk sisi kanan ya, ini throttle seperti biasa, lalu ada hazard sini, lalu ini ada mode berkendara ya. Jadi dia ada low sama high, tapi sebetulnya saklarnya dia ada 3 ya. Jadi mungkin ini sama seperti yang tipe G, karena kalau di sana itu dia ada 3 mode, memang ada Eco,
normal sama sport ya. Kalau ini cuma ada low sama high aja. Jadi ketika di paling kanan dia low, di tengah sama di kiri dia itu mode high. Lalu di sini ada R ya, ini untuk mundur seperti biasa. Lalu kalau ini untuk menyalakan untuk pertama kali ya. Jadi kalau kita misalnya baru start ya, di sini kelihatan dia P ya, atau parking. Ketika kita mau jalan, pencet rem sambil pencet ini, baru dia di modenya tuh, mode H atau low. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau kita ngeliat di sini memang si panel instrumennya dia monokrom teman-teman. Ya, jadi beda sama yang gesit gitu, dia kan berwarna. Kalau ini karena yang lebih murah ya kan, dia lebih simple lah. Kalau di sini untuk mode berkendaranya, lalu range-nya di sini ya, sisa jarak tempuh yang bisa ditempuh sama kapasitas baterai. Lalu di sini ada kapasitas baterai, di sini ada untuk putaran RPM si motor listriknya, sama di sini ada informasi untuk jam dan juga suhu dari motor listrik gitu. Kalau ini tombol-tombolnya untuk pindah-pindah tadi sih, sama di atasnya ada untuk odometernya. Lalu di kiri seperti biasa dia ada lampu dekat lampu jauh, lampu sen, sama untuk klaksonnya. Cuma emang sayangnya dia belum ada itu ya untuk parking brake gitu ya. Dia belum tersedia karena mungkin karena dia pakai rem cakram, jadi supaya nggak kerem terus gitu kali ya. Mungkin itu salah satu pertimbangannya. Terus di sini juga ada kompartemen kecil buat bisa naruh handphone, karena di sini juga bisa sekalian ngecas teman-teman. Iya, ada dua ya. Ada dua slot USB A, jadi buat ngecas di situ bisa. Terus kita lihat bagasinya, tinggal di itu aja ke kiri. Nah, ini dia, bagasi memang nggak terlalu besar karena dia sudah ada 2 baterai ya teman-teman ya. Jadi di gesit ini dia bisa sampai 2 baterai, tapi sebetulnya kalau teman-teman beli dengan harga yang 20 jutaan itu, yang sudah termasuk subsidi, dia hanya dapat 1 baterai. Ini baterainya 72 volt dengan 20 ampere hour. Klaimnya dia bisa nempuh jarak 60 kilo untuk 1 baterai ini. Tapi berapa sih realnya? Oke, nanti akan saya infokan ya. Terus di sini ada baterai, ada charger. Nah, jadi chargernya bisa di sini, bisa diletakkan di sini. Jadi emang posisinya emang pas banget buat chargernya, dan dia bisa langsung ke listrik rumahan kontaknya ya. Lalu di sini ada MCB. MCB-nya ada di sini. Jadi kalau misalnya lagi parkir, supaya ya nggak bisa dijalani motornya, matiin aja. Gitu, lebih praktis kan. Oke, kita penasaran banget seperti apa rasa berkendaranya, dan kita akan membuktikan sejauh mana 1 baterai itu bisa berjalan. Langsung ya kita coba. Oke, jangan lupa pakai helm. Memang seperti yang saya ungkap tadi, jadi emang kalau dari rasa berkendaranya, terutama saya ngerasain nih bantingan suspensinya agak keras di bagian depan maupun belakang. Udah gitu juga kalau ini stangnya, karena ini lebar banget ya, kita kalau nyelip-nyelip di jalanan kemacetan gitu emang agak merepotkan, apalagi ditambah si spionnya ini dia lebih lebar dari si stangnya. Jadi agak suka nyangkut-nyangkut tuh ke spion mobil. Terus juga tadi saya udah nyobain untuk pengetesan jarak tempuh ya. Jadi saya start dari rumah di sekitaran Gunung Sindur Bogor, lalu saya ke Palmerah, baterainya masih belum habis ya. Lalu saya jalan lagi ke Ben Hill, lalu saya ke Kebun Jeruk. Ternyata sampai di daerah Kebun Jeruk, dia udah mulai tuh. Kalau baterainya sudah strip 1, dia langsung mode kura-kura tuh, jadi pelan banget, sekitar mungkin jalannya di 20-an km per jam gitu. Dan sampai akhirnya ya masih bisa jalan tapi pelan banget, dan udah mulai tanjakan dia nggak kuat. Bahkan sebelumnya juga saya udah nyoba tuh, 1 baterai itu ketika misalnya tinggal 1 strip, dia tanjakan udah sama sekali nggak kuat. Jadi memang kalau misalnya teman-teman mungkin aktivitasnya dari rumah ke kantornya sekitar 30 kilo, itu masih oke lah ya. Tapi asalkan sampai kantor harus ngecas dulu gitu. Tapi kalau misalnya kurang dari itu akan lebih enak sih, karena ya ini kebetulan dipinjeminnya 2 baterai. Jadi motor ini harganya nggak nyampe 21 juta teman-teman, itu udah termasuk subsidi tapi 1 baterai ya. Jadi kalau mau nambah 2 baterai mungkin 1 baterainya itu harganya sekitar 8 jutaan kalau di gesit ya, 8 juta sampai 8,5 lah tergantung. Ya itu dia, kalau dengan 2 baterai dengan itu jarak tempuhnya bisa lebih panjang ya. Tapi kalau cuma memang modalnya cuma 1 baterai ya, ini harus sabar banget nih. Dan tadi juga saya
menggunakan dengan jarak 41 kiloan itu cuma pakai mode low. Jadi mode low-nya itu dia hanya bisa sampai kecepatan di ya 50 km per jam lah. Kalau turunnya bisa sampai 53 gitu ya. Tapi kalau di mode high-nya dia bisa sampai 60 km per jam. Yes, cuma sampai 60 km per jam. Karena memang dari motor listriknya dia lebih kecil ya, 1500 watt dibandingkan sama yang gesit G. Ya itu tadi sih, kalau ini memang difungsikannya untuk aktivitas yang nggak terlalu jauh, mungkin masih oke. Tapi kalau misalnya udah jarak tempuhnya lebih dari 30 kilo sekali jalan, harus sabar-sabar. Kalau bisa pakai mode low terus supaya nyampe. Nanti nyampe kantor, dicas dulu ya, karena ini bisa dicopot kan baterainya. Lalu pulang bisa jalan lagi. Kalau nggak ngecas di kantor, pulangnya campur dorong. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.